Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siang, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini materi kita yaitu mengenai software pengolah kata. Nah, jadi untuk software pengolah kata di sini nanti yang kita gunakan adalah Excel ya. Untuk datanya atau tabelnya sudah saya share di grup WA. Jadi bisa sambil mencoba ya nanti sambil saya praktekkan, kalian bisa sambil mencoba mengisi pada tiap-tiap selnya, pada tiap-tiap sel di tabelnya. Nah, di sini ini untuk teorinya. Jadi Excel itu biasanya di sini untuk pendaftaran gaji, budget, persediaan barang, analisa rasio dan pengolahan angka. Jadi dalam bentuk lembar kerja nantinya worksheet. Nah, jadi ini untuk teori saya percepat saja ya. Setelah itu kita langsung masuk ke praktek. Nah, ini untuk bentukan dari Excel-nya sendiri. Ini istilah-istilahnya, ada formula dan sebagainya ini nanti bisa dibaca. Ini untuk beberapa simbol yang nanti akan atau bisa kalian gunakan. Ada sama dengan, ini untuk simbol pangkat, pembagian, perkalian, pengurangan. Lalu ada batas antar rumus, biasanya nanti ada titik koma ya. Ada buka kurung dan ada tutup kurung. Nah, lalu nanti untuk pengolahan lembar kerjanya ada sheet, ada cell, ada range. Lalu fungsi matematikanya nanti yang akan kita gunakan ada sum, ada max, sum untuk menjumlah, maksimum untuk maksimumnya, tertingginya, minimum untuk minimumnya, average untuk rata-rata, count untuk menjumlah ya. Nanti count if, ada count A, ada sum if. Ini untuk beberapa contohnya sudah dilampirkan ya. Lalu ada VLOOKUP dan HLOOKUP nanti saya langsung bahas menjadi satu dengan Excel. Jadi pertemuan kita karena hanya kurang 2 kali pertemuan, jadi minggu depan kita masuk Power BI, jadi saya selesaikan Excel-nya hari ini. Jadi memang mepet ya dengan waktu yang sangat padat. Jadi masuk saya langsung gabung antara VLOOKUP, HLOOKUP dengan formula atau rumus-rumus yang biasa kita gunakan di Excel. Nah, nanti bedanya hanya untuk VLOOKUP ini. VLOOKUP itu untuk data vertikal, jadi data tabel ya seperti biasa yang sering kalian temukan, data tabelnya itu dari atas ke bawah gitu. Lalu nanti untuk VLOOKUP berarti nanti datanya dalam bentuk horizontal. Horizontal berarti datanya dibuat mendatar. Kalau VLOOKUP nanti berarti datanya dibuat memanjang ke bawah, secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, kalau HLOOKUP berarti nanti dalam bentuk horizontal. Datanya bisa sama, hanya bentukannya yang beda. Tapi nanti untuk perintahnya hampir sama, hanya satunya dalam bentuk HLOOKUP, satunya dalam bentuk VLOOKUP. Gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke praktek. Kita mulai Excel, data kalian bisa kalian buka untuk Excel-nya. Kita mulai dari VLOOKUP yang bulan Oktober ya. Jadi di sini misal kita saya akan mengadakan pengadaan barang. Oh ya, di sini belum saya ganti ya. Nomornya itu 1235. Jadi saya buat 4 baris saja ya untuk ini. Jadi saya buat 4 data saja. Ini sebenarnya tadi banyak. Terus saya hapus saja karena intinya sama ya. Saya hapus saja. Jadi kita mulai dari VLOOKUP Oktober. Nah, di sini saya gabung antara Excel untuk pembuatan atau formula yang kita gunakan dalam Excel dan VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP ini saya buat jadi satu juga penjelasannya. Ini VLOOKUP dalam satu sheet. Jadi ini database. Jadi ada VLOOKUP nanti ada data, database atau data dasar yang akan menjadi acuan yang kita gunakan untuk pengisian tabel. Nah, dalam pengisian tabel, jadi di sini saya buat misalkan jika ya database atau data yang acuannya itu dalam satu sheet, ini namanya satu sheet ya, ini sheet, tiap masing-masing ini namanya sheet. Ini sheet VLOOKUP. Masuk ke sheet data, ini jika VLOOKUP, ini saya buat memanjang ke bawah juga, jika datanya itu beda sheet. Ini nanti yang kita gunakan untuk VLOOKUP data. Jadi ada data sheet yang menjadi acuan nanti untuk pengisian tabel ini. Jadi tidak dicari satu-satu penerbit siapa ya aksara terus nanti diketik. Oh yang ini aksara tidak, tetapi nanti kita menggunakan rumus yang ada dengan menggunakan VLOOKUP. HLOOKUP berarti nanti dibuatnya mendatar.
Mendatar berarti seperti ini ya. Jadi dibuat mendatar. Ini kode buku penerbit diskon. Jadi dia dibuat mendatar ke samping. Ini bedanya untuk ini yang lookup. Yang VLOOKUP saya buat di sini ke bawah. Kode buku penerbit diskon. Sama isinya, hanya saja ini datanya ke bawah. Kalau yang VLOOKUP, untuk yang lookup, dia datanya ke samping. Misal saya buat ini untuk yang lookup. Jadi ini saya jadikan satu semua ya, penjelasan mengenai lookup, VLOOKUP satu sheet dan beda sheet, dan juga Microsoft Excel. Karena ternyata banyak ya yang dibahas, seharusnya yang di awal saya padatkan, tapi ternyata sudah terlanjur minggu ke-6, jadi ini yang saya padatkan untuk hari ini selesai. Nah, jadi untuk pertama kita mulai dari pengenalan mengenai left, right, Oke, di unmute dulu ya. Ini mana tadi Sifani? Di unmute dulu ya semuanya. Oke. Oke. Nah, kita mengenai left, right, dan mid. Kode buku misal. Nah, jadi di sini saya tampilkan mengenai laporan penjualan buku ya. Laporan penjualan buku di mana di sini saya ambil misal perusahaannya adalah toko buku pintar. Toko buku pintar. Jadi nanti kalian juga membuat data sesuai dengan data perusahaan kalian. Nah, jadi misal di sini laporan penjualan bukunya ya. Nah, daftar harga buku, laporan daftar harga buku maksudnya di sini yang saya inginkan adalah penjualan, data penjualannya. Pertama kita bahas mengenai left, right, dan middle. Nah, masuk ke kode buku, misal yang saya inginkan adalah di sini keterangan, di sini saya juga sudah tuliskan bahwa kode buku diambil dari karakter pertama kode buku dengan melihat tabel kelas. Ini tabel kelasnya. Nah, misal di sini jadi yang diambil adalah AK, misal. AK nanti melambangkan aksara, BP adalah balai pustaka, CK adalah cahaya komputer. Berarti ini sama dengan yang digunakan adalah yang paling kiri, left. Left ini, lalu ini adalah teksnya yang mana ini. Jadi saya blok yang AK saja, yang baris pertama ya. Sehingga nanti ketika saya blok ke bawah, dia tinggal mengikuti saja. Gitu. Jadi ketika saya tambahkan datanya pun, saya tinggal menarik datanya ke bawah. Gitu. Menarik formulanya ke bawah. Nah, teks ini adalah yang mau kita ambil datanya, kode buku ini, lalu titik koma. Masuk titik koma berarti yang mau saya masukkan adalah num charge-nya ada berapa. Yang mau saya ambil kan di sini ada 2 ya, A dan K. Jadi AK. Sehingga 2 bisa langsung enter. Nah, nanti akan muncul AK. Tapi ketika saya tulis 1, jadi AK ini adalah jumlah yang diinginkan masuk ke sini ya. Ketika saya ketik 1, berarti hanya yang muncul adalah A-nya saja, dihitungnya dari paling kiri. Ketika saya ketik 3, ya berarti nanti akan muncul AK2. Tapi yang saya inginkan kode buku itu hanya 2 huruf pertama saja. Sehingga saya di sini isikan 2 saja. Nah, B5 ini adalah tempat yang mau saya ambil datanya. Kalau yang di bawahnya ini tinggal ditarik garis aja. Nanti akan mengikuti. Jadi tanpa kita harus tulis satu-satu. Oh, yang ini AK, oh ini CK. Jadi tinggal kalian menulis formula ini. Ini untuk left. Jadi diambilnya yang paling kiri. Nah, nomor urut buku, ini saya ke right-nya aja langsung. Right itu berarti yang paling kanan. Di sini saya tuliskan nomor urut buku, diambil, misal sini saya ambil 2 angka terakhir yang ada di kode buku. 2 angka terakhir ya, berarti di sini ada rak juga, misal jadi kode buku A. Kode buku ini ada letaknya di mana? Biasanya kan rak-rak ya kalau di toko buku itu. Nah, AK dia di rak
kode buku AK. Di rak keberapa kan biasanya raknya bertingkat. Tingkat misal di sini ada 4 tingkat, dia ada di rak kedua. Rak kedua di nomor urut bukunya kelima. Itu. Nomor urut buku saya ambil yang terakhir ya, 2 angka terakhir. Nah, jadi dia menggunakan yang right. Jadi dihitungnya right-nya yang paling kanan. Ini berapa, yang mana yang mau diambil? Yang kode buku ini. Titik koma, berapa angka yang melambangkan bahwa itu nomor urut bukunya. Di sini saya ambil 2 angka ya, 2 angka terakhir. Sehingga 2, sehingga munculnya 05. Di bawah pun nanti akan muncul 2 angka terakhirnya saja, 05, 02, 13, 05. Jadi akan muncul di di 2 angka terakhirnya saja. Itu untuk right. Jadi ini left, ini untuk right. Jadi hanya ada 2 yang dimasukkan. Yang pertama B5 ini adalah kode buku yang diinginkan. Lalu untuk yang kedua itu adalah jumlah teks atau char yang kita inginkan. Char berarti melambangkan itu bisa huruf, bisa angka. Karena itu tadi menggunakan non-chars ya, bukan numbers atau teks. Sehingga char maksudnya di sini bisa angka, bisa huruf. Tergantung pada data yang mau kita ambil. Nah, left berarti yang paling kiri, right paling kanan. Nomor rak buku, di sini saya tuliskan bahwa untuk nomor rak buku saya ambil dari digit angka pertama. Angka pertama yang ada di kode buku, angka ya. Yang saya ambil adalah angka pertama. Angka pertama di sini ada di nomor urut keberapa? Nomor urut ketiga. A urut pertama, K urutan kedua, 2 urutan ketiga. Sehingga saya gunakan di sini adalah mid. Berarti karena dia ada di antara paling kanan dan paling kiri. Jadi jika yang diminta ada di antara itu, maka gunakan middle. Nah, gunakan mid. Nah, teksnya yang mana? Masih sama, teksnya yang ini. Bedanya mid ada 3 nantinya. Nah, teksnya yang ini, nomor urut keberapa yang mau kita mulai? Ini nomor urut yang ketiga. Angka 2-nya. Titik koma lagi, ada 3 kalau mid. Berapa jumlah angka yang mau kita masukkan ke nomor rak buku? Kalau di sini saya hanya ingin ada 1. Angka pertamanya saja yang menjadi rak bukunya. Lalu bisa enter, atau tutup kurung dulu boleh, enter langsung boleh. Nah, 2. Kalian tinggal tarik ke bawah. Jadi sampai ada tanda panah ini ya, tanda positif ini, tarik ke bawah. Nah, ini melambangkan rak buku. Misal, jadi ada di urut keberapa. Yang pertama tetap data mana yang mau kita ambil ya. Misal di sini saya ambil urut keempat. Maka nanti yang muncul adalah nomor urut keempat, 0. Tarik garis ya 0. 0, 0, 1, 0. Angka keempatnya. Saya ambil misal angka 3. Terus yang terakhir saya isi 2. Berarti ada berapa banyak angka yang akan diambil setelah angka ketiga. Urutan ketiga. Nah, berarti masuknya 20. Angka ketiganya mulai dari 2. 2 ini maksudnya angka yang akan kita ambil berapa banyak. Jadi yang muncul 20, 10, 41, 10. Jadi berapa banyak angka yang kita inginkan untuk yang terakhir. Di sini saya hanya ingin 1 saja di yang angka pertamanya saja, sehingga saya masukkan 1 saja. Nah, ini bedanya antara left, right, sama middle. Jadi left untuk yang kita ambil data dari yang paling kiri, right berarti dari data yang paling kanan, middle berarti yang di tengah. Terserah angka berapa yang mau kalian inginkan, jadi di antara paling kanan dan yang paling kiri. Jadi bedanya kalau yang middle ada muncul 3 ya. Yang pertama kode buku yang dimaksud atau mana yang mau kita cari. Untuk yang 3 ini adalah nomor urut keberapanya yang mau kita ambil. 1 adalah berapa jumlah angka atau huruf yang mau kita gunakan atau ambil di data kode buku yang ada. Sampai sini bisa diterima ya atau dipahami untuk penggunaan left, right, sama mid.
Ada yang error atau bisa diterima yang saya jelaskan? Bisa diterima, Bu. Oke. Nah, oke. Jadi masuk ke penerbit. Ini untuk tadi yang left, right, sama middle ya. Masuk ke penerbit, maksudnya penerbit di sini saya ingin memunculkan ini. AK itu berarti penerbitnya adalah aksara. BP berarti penerbitnya Balai Pustaka, yang CK berarti Cahaya Komputer. Nah, ini untuk yang penerbit saya gunakan adalah VLOOKUP. VLOOKUP, masuk ke VLOOKUP, di sini lookup value-nya. Lookup value-nya berarti di sini yang mau saya ambil adalah yang AK. Yang mau kita cari datanya. Lookup value. Lalu masuk ke titik koma. AK itu apa? Masuk ke tabel array. Tabel array berarti adalah data referensinya atau database-nya. Saya klik di sini hanya yang database-nya saja ya, header-nya tidak saya ikutkan. Misal tidak saya ikutkan untuk header-nya. Nah, lalu titik 2 lagi, kolom indeks num-nya. Kolom keberapa yang mau saya masukkan sebagai data penerbit. Di data di sini kolom pertama adalah yang kode buku, kolom kedua penerbit, kolom 3 diskon. Penerbit berarti dia ada di kolom kedua. Lalu titik koma lagi, masuk ke false. False exact match, jika tidak berarti salah. Masuk false, enter, nah nanti akan keluar aksara, tarik garis, nah dia akan muncul seperti ini, Cahaya Komputer. NA kenapa? Dia tidak muncul karena kita tidak mengunci datanya. Kita tidak mengunci ini referensinya. Sehingga bisa kita cek aksara dia munculnya di mana. Referensinya kan yang kedua ini ya, yang dari J13 sampai L15. J13 ini J13 berarti baris ini 13. J13 sampai L15, L sampai 15. Nah, di bawahnya kalian cek ini ikut turun 14, 16. Sehingga ini kan turun, ini kosong di bawah. Nah, lalu yang NA bisa cek ini dari 17, dari 15C sampai 17. Nah, kenapa NA? Karena AK ada di atas, bukan di bawah. Dia AK aksara tidak masuk ke data. Ini kan masuknya ke sini nih, yang ada tanda merah ini. Yang tadi saya klik ini, nah dia ada di sini. Karena itu kita harus mengunci database-nya ini. Kalau yang lain memang turun ya, D7 berarti anak D ini urutan untuk baris yang ketujuh, memang AK yang dicari. Yang kita kunci hanya database-nya saja. Yang diubah adalah yang pertama, jangan yang NA. Jadi kita bisa langsung tarik datanya ya untuk semua data. Jadi tidak per barisnya beda-beda, sehingga kita bisa menggunakan formula yang sama untuk dalam satu kolom. Jadi ini diletakkan, jangan lupa letakkan paling atas lagi. Jangan hanya yang N per A saja yang diubah. Tapi tetap dari atas, ini saya kunci. Batas yang kedua, tadi ini adalah untuk yang tabel array-nya, pembatasnya adalah yang titik koma ya. Nah, ini klik F4. F4 diklik satu kali sehingga muncul tanda dolar di sini. Begitu juga untuk yang L. Sebelum L kita klik F4 sehingga muncul dolar di situ. Nah, setelah itu baru di enter. Nah, ini untuk mengunci database-nya. Baru kalian tarik garis. Nah, baru dia akan mengikuti sesuai dengan data yang ada. Karena kita sudah mengunci database-nya. Yang ininya memang berubah, bisa diperhatikan D7, D6, D8 memang berubah. Kenapa? Karena kita hanya ngeklik per barisnya di sini. Ketika kita nanti menambah data, maka kita hanya tinggal menarik data ini, tambah ini, tinggal tarik ke bawah.
semua akan mengikuti. Yang dikunci cukup ininya saja, karena ininya kan tetap tidak berubah, database-nya kan tetap tidak ikut turun, data yang mau dicari kan tetap di sini, sehingga kita kunci dengan tanda dolar ini. 2 ini adalah kolom yang mau kita munculkan. Ini yang mau kita munculkan kan penerbit dia ada di kolom keberapa? Kolom 1, kolom 2. Sehingga dia masuk 2. Selain itu berarti salah, false. Ini untuk penerbit. Lalu misal di sini diskon ya, diskon saya mau memunculkan diskon ini. Sama. Ini sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, data dasar yang mau kita gunakan misal adalah kode buku. Kode buku saya klik di kode bukunya saja, di akar, di baris yang dimaksud, titik koma. Ini tabel array-nya saya blok semuanya. Jangan titik koma ya. Jangan lupa untuk dikunci. Misal saya kuncinya nanti saja. Ini titik koma, lalu diskonnya di sini berarti ada pada kolom ketiga. Titik koma lagi baru masuk false. Jika bukan di kolom 3 maka salah. Enter. Muncul 5%. Jangan lupa dikunci lagi. Ketika tidak dikunci ini salah. Salah lagi. Nah, jadi ini dikunci di depan J, maka diklik yang F4. Depan L, klik yang F4 lagi. Baru nanti di enter. Nah, itu baru ditarik ke bawah. Sehingga nanti ini menyesuaikan data dari database yang ada. Ini diamnya paham tidak ya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Ini untuk penggunaan VLOOKUP. Jadi tinggal ada 3 ya. Jadi mana yang mau jadi acuan untuk pengambilan datanya, lalu database-nya, lalu kolom berapa yang mau ditampilkan, baru masuk ke false. Jika tidak, maka salah. Nah, ini untuk VLOOKUP dalam satu sheet. Ini kan di sheet yang sama ya. Sekarang masuk ke harga. Harganya ada di dataset yang berbeda. Misal harganya saya tuliskan di sini. Nah, maka ini harga sama kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, harga itu kan berarti berdasarkan judul buku ya, bukan penerbit. Nah, maka masuk ke judul buku. Lookup value yang mau kita jadikan acuan untuk penarikan datanya itu yang mau kita lihat apa? Buku belajar Microsoft Office. Berarti nanti diklik yang belajar Microsoft Office, titik koma, tabel array berarti datanya. Berarti ini. Sehingga ini saya blok. Ini adalah data dari database yang mau saya ambil datanya untuk masuk ke VLOOKUP ini. Nah, jangan lupa untuk ini kalian cek ini ya data. Coba kalian perhatikan, ini adalah data. Ketika saya pindah ke sini, nah, maka data ini akan berubah jadi VLOOKUP. Jadi jangan sampai salah ya untuk ini dia akan berubah sendiri ketika kita mengganti sheet-nya. Ketika kita mengganti sheet-nya nanti akan berubah sendiri. Nah, karena itu yang kita inginkan adalah yang data. Oke, saya hapus semua. Yang kita inginkan adalah yang di data sini. Ini adalah database yang mau kita ambil datanya. Jangan lupa ketika mau pindah sheet, ini di titik koma dulu. Sehingga dia tidak akan berubah. Ke VLOOKUP, maka data ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Ketika ke data, maka ini jangan sampai ini dicek ya. Ini hanya 1 kali muncul sehingga kalian bisa nanti dihapus. Jadi ini data ini sesuai dengan nama sheet dari database yang kita letakkan. Database-nya. Nah, ini tadi karena saya pindah-pindah, ini masuk C5 tadi datanya tadi ya, masuk ke datanya buku, lalu masuk ke data ini,
Saya masuk lagi ke VLOOKUP. Tadi yang mau dimunculkan apa? Harga. Ketika harga ada di data keberapa? Harga ada di kolom ke-3. Sehingga di sini ini datanya saya hapus ya, langsung masuk 3. 3 titik koma, jika bukan berarti masuk false. False salah, enter. Sehingga keluar 55.000. Harganya berapa? 55.000. Ketika kita tarik garis, nah ini entah kebetulan atau tidak, jadi amannya kita kunci ya. Ini harganya kan benar ya 52.000 untuk yang buku pintar, 52.000 ya, ini 49. Kita kunci saja database-nya. Database ini di B7 sebelumnya kita klik F4. F4 satu kali, yang di D juga F4 satu kali. Jadi di database yang tadi yang kita kunci. Baru di enter sehingga ketika ada perubahan data, database itu tidak berubah. Ini untuk memunculkan harga dengan menggunakan VLOOKUP beda sheet. Sampai sini bisa diikuti. Yang lain? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke formula Excel. Formula Excel masuk ke diskon. Ini kan diskon yang muncul tadi menggunakan VLOOKUP dengan data yang ada ya, 5%, 10%, 7%. Nah, ini misal mau dalam rupiahnya berapa diskonnya? Berarti ini sama dengan kan harga dikalikan dengan diskon. Shift 8 atau shift yang ada tanda bintangnya dikalikan dengan diskon. Nah, berarti ternyata diskonnya sekian. Diskon dalam bentuk rupiah. Jadi kalian tekan shift bersamaan, shift lanjut, shift bareng dengan angka 8. Di keyboard shift angka 8 nanti akan dia akan membentuk tanda bintang atau perkalian. Ini untuk simbol perkalian. Nah, harga yang sudah didiskon berapa? Berarti kan harga bayarnya ya, dia harus bayar berapa? Dia beli bukunya harganya 55.000, ternyata dapat diskon 2.750. Harga diskonnya berarti sama dengan harga ini kan dikurangi dengan harga diskon. Tinggal langsung dikurangi saja. Oh, berarti harga diskonnya ini adalah harga tiap bukunya. Setelah didiskon, oh terteranya 49.000 atau 52.000, tapi ternyata di kasir dia cukup membayar 46.800 karena ini untuk diskonnya ya. Nah, jumlah ini kita isi asal ya. Misal ini saya beli sebanyak 5. Lalu berikutnya ini dia beli sebanyak 8. Lalu berikutnya dia beli 2. Yang ini misal belinya 10. Nah, total pembayaran sama ya, berarti sama dengan harga yang sudah didiskon dikalikan dengan jumlah bukunya. Oh, berarti dia cukup membayar 261.250. Tinggal kalian tarik ke bawah, ini adalah harga bayarnya. Harga bayar dari yang sudah mereka beli. Total ini adalah sama dengan sum, berarti jumlah. Sum, kalian blok semua, di enter, maka ini adalah total buku yang sudah terjual. Berarti selama bulan Oktober sudah ada 25 buku yang terjual. Berapa yang sudah masuk uangnya? Sama dengan sum juga jumlah total, ini di enter,
Berarti sekitar 1.246.000 yang sudah masuk ke kas untuk total penjualan buku pada bulan Oktober. Nah, sekarang penggunaan if. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Kita lanjut ya ke bonus. Ini kenapa bonusnya saya tulis ada 2 ya? Karena di sini kita gunakan if and dan if or. Jadi misal ya, di sini akan ada bonus misal jilid ya, jilid buku gratis di cover jilid plastik itu. Jadi ketika pembelian misal if and, saya gunakan if, setelah if masuk ke and. If and jika misal jumlah jumlah pembeliannya misal lebih dari 5, titik koma, dan total pembayaran misal di sini 100.000 lebih besar ya, M5 lebih besar dari 100.000, tutup kurung, titik koma lagi, tanda petik, dia dapat bonus. Dapat bonus. Jika tidak, titik koma, tanda petik lagi, tidak. Tidak maksudnya tidak dapat bonus. Tutup kurung, enter. Dia tidak dapat bonus. Kenapa? If and berarti dua syarat ini harus terpenuhi. R5 jumlah pembelian dia harus lebih dari 5. Ini 5, Bu, tapi kita tidak tulis sama dengan beda. Ketika kita tulis ini lebih besar sama dengan, berarti 5 termasuk, sehingga dia dapat bonus. Tapi ketika tidak gunakan sama dengan, maka 5 yang diinginkan dapat bonus adalah 678. Jadi beda ketika kita klik sama dengan atau tidak. Ketika lebih dari berarti yang diinginkan adalah 6 pembelian, 678 ke atas. Nah, lalu untuk yang lainnya kita tinggal tarik, oh dapat bonus, yang ini tidak, yang ini dapat bonus. Jadi syaratnya if and 2 syarat ini harus terpenuhi. Harus lebih dari 5 dan pembelian total pembayaran dia harus 100.000 ke atas. Baru dapat bonus, dapat gantungan kunci mungkin. Nah, jika if or, jika untuk perintahnya adalah if, lalu menggunakan or logiknya, if or sama ya, jumlah lebih besar dari 5 dan total pembayaran lebih besar dari 100.000. Tutup kurung, masuk titik koma, tanda petik, di sini bonus, titik tanda petik lagi, titik koma, tanda petik tidak. Nah, ini dapat bonus. Kenapa? Karena salah satunya terpenuhi. Yang diinginkan kan memang lebih dari 5, berarti pembelian 67 ke atas. Tapi pembayaran dia sudah memenuhi lebih besar dari 100.000, sehingga dia dapat bonus. Nah, ini ditarik dapat bonus, yang ini dapat bonus, tidak, yang ini dapat bonus. Kenapa? Jadi untuk yang ini, kapan dia dapat bonus dan tidak? If and, perintah if and, syaratnya adalah dua-duanya harus terpenuhi. Syarat yang diajukan ini harus terpenuhi. If or, ketika kita menggunakan if or berarti hanya salah satunya saja yang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, ya berarti tidak masalah, dia tetap dapat bonus. Kenapa? Karena dia sudah membeli lebih dari 100.000. Ya, jadi ini bedanya antara if and dan if or. Jadi ketika if and berarti 2 syarat itu harus terpenuhi, if or berarti salah satunya yang harus terpenuhi. Nah, oke, saya tambahkan ini ya, ini total pembayaran kenapa bisa ke bawah, Bu? Biasanya ini wrap text saya ini. Nah, biasanya kalian ketik memanjang begini, jadi kalian harus tarik garis sehingga memanjang. Karena di situ saya sel atau data Excel-nya sudah saya berikan ya. Ketika tidak, nanti kalian ketika tarik gini, loh kok ini tertutup.
Nah, untuk menampilkan ini ketika datanya kalian persempit, harga sudah diskon, kalian ingin persempit lagi, soalnya ini kepanjangan Bu gitu. Nah, kalian bisa menggunakan wrap text. Bisa kalian wrap text semua saja. Ini letakkan di 4 kursornya, lalu nanti kalian wrap text sehingga datanya jadi terlihat. Jadi seperti ini. Jadi bisa menggunakan wrap text. Jadi di blok semua atau hanya yang diinginkan di wrap text aja bisa. Diklik baru nanti wrap text. Nah, lalu masuk ke rata-rata penjualan ya. Misal ini rata-rata penjualan adalah average. Masuk ke average, rata-rata. Misal kalian rata-rata dari ini kalian blok. Nah, hasilnya adalah sekitar 311.607,5 rupiah. Ini adalah rata-rata seperti 124 dibagi 4, karena ada 4 kolom. Jadi ini adalah rata-rata dari total pembayaran ini hanya dibagi sejumlah kolomnya. Tapi kalau misal di sini adalah average, rata-rata dari ini, semua total pembayaran dibagi dengan jumlah, maka hasilnya ini adalah rata-rata dari total penjualan dibagi 25. Atau bisa diganti, misal ini M5 sampai M8 adalah total pembayaran. Biar kalian bloknya ini kan otomatis akan berpengaruh ya, ketika ada data ditambah, datanya ini tidak akan nambah. Ini diganti dengan cukup total pembayaran saja. Dibagi, hasilnya nanti sekian. Jadi tadi ini average dari apa namanya? Saya ganti tadi 4.000-an ya. Dan jadi average ini beda ya. Untuk average ini tadi tiap kolomnya dibagi dengan ini, seharusnya tutup kurung ya. Karena ini totalnya kan ya. Ini buka kurung. Berarti hasilnya beda ya. Ini berarti penjumlahan. Ini adalah sum. Nah, oke. Nah, beda ya. Ketika sum, ketika kita tambahkan sum, ini ketika tadi hanya average saja, berarti itu rata-rata ini dibagi dengan tadi ya, 3.000 ini dibagi dengan sekian. Nah, tapi ketika kita masukkan sum, berarti ini jumlahan. Jumlahan dari total pembayaran dibagi dengan jumlah dari total buku yang terjual. Nah, mana yang benar? Seharusnya kalian gunakan yang ini. Bisa menggunakan sum, atau kalian ini bisa menggunakan, ini salah ya ketika kalian langsung average ini. Kenapa? Karena pembaginya adalah kolom. Karena rata-rata kan biasanya pembaginya adalah jumlah total dari data yang ada. Nah, ini bisa kalian gunakan average. Biar tidak berubah datanya, kalian langsung menggunakan total data dibagi dengan total dari jumlah buku. Nah, hasilnya sama. Jadi bisa menggunakan average data totalnya langsung, atau kalian menggunakan sum, berarti dijumlahkan. Tapi efeknya ketika sum ini, ketika datanya ditambah atau dijumlahkan, ini kan sampai M8. Nah, ketika datanya dijumlahkan, maka nanti misal di sini ya, ini klik kanan, masuk ke insert. Nah, nanti ketika datanya dijumlahkan, ini misal saya tambahkan sendiri di sini 10.000 atau 100.000. Nah, karena yang ini jadi dia tidak berubah ya. Karena sum ini mengikuti dari data ini. Jadi nanti ketika kalian menambahkan data, jangan lupa cek rumus formulanya. Ini sampai berapa? Sampai M8. Nah, ketika M8 ini kan sampai M9. Nah, ini akan berubah, tapi yang ini tidak. Kenapa? Karena ini otomatis bloknya pun harus diubah.
Jadi ketika kalian menambahkan data, cek lagi formulanya. Ini saya hapus saja, jadi delete, misal data yang ada, maka dia akan kembali sesuai data yang ada. Ini untuk total dan rata-rata penjualan. Bisa kalian menggunakan sum atau langsung average yang ada. Tapi lebih amannya langsung average ini. Average total dibagi dengan jumlah buku yang ada. Ini sum berarti harus kalian blok dari totalnya. Ini saya hapus saja, lebih mudahnya langsung seperti ini. Nah, lalu jumlah judul buku terjual. Misal di sini ada berapa banyak yang sudah terjual. Di sini sum, kita gunakan sum. Berarti ini ya total data buku yang dimaksud di sini adalah berapa banyak buku yang terjual. Tinggal di blok sum, jumlahnya ada 25 buku. Penjualan tertinggi berarti maksimum. Penjualan tertinggi berapa? Misal di sini saya klik ini jumlah penjualan tertinggi itu ternyata 10 buku. Di sini tidak mendetek buku apa ya, hanya mendetek berapa penjualan tertingginya. Penjualan tertingginya adalah sebanyak 10 buku. Ini untuk minimalnya berarti di sini minimal ada berapa banyak buku yang terjual. Nah, ini untuk minimumnya berarti ada 2 buku yang terjual. Di bloknya hanya sampai yang putih saja, tidak sampai total ya. Karena hanya untuk mendetek mana yang terbanyak, mana yang terkecil penjualannya. Jumlah bonus. Nah, jumlah bonus ini ada berapa banyak bonus yang kita keluarkan atau yang sudah dikeluarkan, maka ini menggunakan count if. Count if. Nah, misal saya ambil yang bonus yang ini ya, yang if n ya, untuk yang if n saya blok titik koma tanda petik. Nah, jumlah bonus di sini misal yang diinginkan kan di situ adalah kata bonus yang melambangkan bahwa sudah mengeluarkan bonus. Bisa tutup kurung atau langsung enter. Ada 2. Karena apa? Karena di sini ada 2 bonusnya. Oh, ternyata sudah ada 2 bonus yang keluar. Yang tidak dapat bonus berapa? Sama dengan tetap count if. Count if, misal di sini ya, yang saya blok. Lalu titik koma. Tidak. Nah, jadi ini untuk menghitung jumlah mana yang dapat bonus, mana yang tidak dapat bonus. Sehingga kita tahu bahwa ternyata sudah ada 2 bonus yang keluar. Misal ada persediaan gantungan kuncinya ada 10, oh 2 sudah keluar, oh sisanya berarti ada 8. Yang tidak dapat bonus berarti ini kita anggap berarti masih ada sisa 8 gantungan kuncinya. Totalnya misal berarti sudah menyiapkan 10 gantungan kunci gitu. Jadi yang tidak bonus ini hanya untuk menghitung ya, gitu. Untuk menghitung berapa yang tidak dapat bonus. Yang dapat bonus berapa. Nah, ini untuk data Excel, untuk Excel dan VLOOKUP-nya. Nah, misal di sini VLOOKUP ini untuk data bulan Oktober. Saya langsung masuk ke HLOOKUP. Masuk ke HLOOKUP. Nah, bedanya apa? VLOOKUP itu adalah datanya ke bawah. HLOOKUP ke samping. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kode buku yang November ya, kita tadi hanya mengisi, ya ini belum saya ubah ya. Ini masuk ke Oktober, ini saya ubah, yang ini November. Masuk ke November, yang ini adalah yang Desember. Nah, untuk Oktober, misal tadi yang kita datanya yang kita gunakan atau kita sudah hitung adalah yang bulan Oktober. HLOOKUP di sini penerbit mau menampilkan penerbitnya apa? AK, kode buku untuk yang AK. Nah, maka di sini kalian bisa menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP karena datanya menyamping. HLOOKUP, lalu ini kode buku yang jadi acuannya, titik koma, lalu ini adalah database yang kita gunakan, masuk titik koma,
Lalu yang mau kita munculkan yang mana? Nama penerbit. Nama penerbit dia ada di baris keberapa? Baris kedua. Ini kan baris 1, baris 2. Baris itu yang bertingkat ya ke bawah. Tadi yang VLOOKUP kan ke samping kolom, berdasarkan kolom. LOOKUP berdasarkan baris. Sub 2. Jika bukan berarti dia false. Salah. Jika bukan berarti false. Sehingga muncul aksara. Nah, ini kita kunci. Jika tidak, maka nanti akan mengikuti NA. Kenapa? Karena ini tidak kita kunci database-nya. BP kan nanti ininya turun ya. Kita perhatikan K7 M9. Nah, masuk aksara di sini ada K6 sampai M8, jadi dia turun. Karena itu di sini kita kunci setelah titik koma itu masuk F4. Lalu yang M juga kita gunakan F4. F4 satu kali sehingga muncul tanda dolar. Nah, ini kita kunci, baru setelah itu ini kita tarik garis. Nah, baru dia akan muncul. Diskon sama juga. Berarti masuk ke LOOKUP. LOOKUP dari AK, database yang kita gunakan, lalu titik koma lagi, baris keberapa? Baris ketiga. Jika bukan, berarti dia false. Salah. Masuk false. Nah, jangan lupa, ini dikunci saja, dikunci juga. Jadi batasnya yang kalian perhatikan yang titik koma. Yang dikunci adalah database-nya. F4 satu kali, masuk yang sini juga F4 satu kali. Enter. Nah, lalu nanti tinggal ditarik garis, nanti akan muncul. Oh, berarti diskonnya untuk aksara 5% dan ini 10%. Ini untuk LOOKUP. Jadi LOOKUP sama VLOOKUP hampir sama ya penggunaannya, hanya saja untuk LOOKUP nanti hitungannya itu adalah baris. Yang ini 3 ini masuknya adalah baris. Sedangkan VLOOKUP nanti masuknya kolom. Baris itu yang ke bawah, kolom itu berarti yang ke samping. Nah, penggunanya sama, hanya bahasanya satunya LOOKUP, satunya VLOOKUP. Masuk ke jumlah penjualan buku. Misal kita mau cek berapa banyak penjualan buku aksara, penerbit aksara di bulan Oktober. Maka masuk sama dengan ini menggunakan SUMIF. SUMIF penjualan ya, kita masuk ke SUMIF bukan VLOOKUP lagi. Masuk ke SUMIF, lalu range-nya yang mana? Yang kita inginkan yang mana? Yang kita inginkan adalah data di Oktober, di bulan Oktober. Kita ke Oktober adalah yang di penerbit. Acuannya tadi penerbit ya. Saya ambil misal penerbit atau kode buku boleh, atau penerbit hampir sama yang menjadi acuannya. Misal aksara yang saya ambil. Ketika aksara yang saya ambil, ini kan masuk VLOOKUP ya. Jangan lupa sebelum memindahkan sheet, misal dari VLOOKUP Oktober mau pindah sheet ke LOOKUP, jangan lupa ini di titik koma. Baru setelah itu kita pindah LOOKUP. Sehingga LOOKUP ini munculnya adalah di berikutnya. LOOKUP ini muncul di berikutnya, jadi di titik koma dulu, baru pindah sheet ke LOOKUP. Ini yang mau kita hitung yang mana? Aksara. Nah, cek ketika muncul 2 kali, kalian hapus 1. Jadi hanya muncul 1. Titik koma. Setelah itu masuk ke yang mau dihitung apa? Jumlah penjualan. Kembali lagi ke VLOOKUP. Datanya mana? Jumlah penjualan. Masuk ke jumlah. Misal mau menghitung jumlah ya. Ini yang di blok. VLOOKUP ini. Nah, setelah itu tutup kurung. Enter. Nah, ternyata ada 7. Aksara ada berapa banyak? Aksara ini dan ini. 5, total berarti 5 dan 2. Benar. Berarti ada 7 buah buku yang sudah dijual selama bulan Oktober. Nah, jangan lupa dikunci. Ini ketika ditarik nanti akan 00. Jadi dikunci, yang dikunci kursor jangan lupa letakkan di yang pertama ya, data pertama bukan di 0.
sehingga kita bisa mengubah semua data sesuai dengan data yang pertama. Yang dikunci adalah database-nya. Yang menjadi database tadi yang di VLOOKUP Oktober, yang menjadi database-nya, sehingga kita letakkan di yang mau kita ubah. Ini yang sebelah dari E5, jadi setelah tanda seru itu di F4. Lalu untuk setelah tanda bagi itu F4 juga. Ini adalah database-nya di VLOOKUP Oktober. HLOOKUP-nya kita biarkan karena ini adalah data di HLOOKUP sendiri, memang per barisnya yang kita cari. Nah, lalu yang ini juga database, ini juga kita F4 satu kali, ini pun kita F4 satu kali. Baru kita enter. Nah, setelah itu baru kita tarik garis, kursornya ke bawah. Yang ini kenapa 0? Karena kita masih belum mengisi data di bulan November. Bulan November kita masih belum mengisi. Ini 7, 10, 8 ini mengikuti data di bulan Oktober. Kenapa? Karena ini bentukannya sama. Ini bentukannya sama. Sehingga ini saya hapus dulu saja. Saya cek yang bulan Oktober dulu. Nah, masuk ke jumlah penjualan berarti sama-sama. Sum if yang mau kita cek adalah jumlah penjualannya. Sum if range-nya yang mana? Yang digunakan tetap tadi ya, acuannya kan aksara penerbit. Nah, ini jangan lupa titik koma. Dan ini saya belakangan saja untuk kuncinya. Ini adalah aksara yang mau kita cari, titik koma lagi, lalu apa? Jumlah penjualan. Masuk ke jumlah penjualan berarti misal di sini adalah total pembayaran. Yang kita cari adalah total yang sudah terjual ya, berapa uang yang sudah masuk untuk penerbit aksara saja. Kita blok untuk yang ini, jangan lupa tutup kurung, enter. Sehingga kita tahu bahwa uang yang masuk dari buku aksara adalah sebanyak 354.000. Nah, ini masih 0. Kenapa? Karena kita belum kunci. Kunci dulu untuk database-nya F4 satu kali, yang ini juga. Ini juga sebagai database-nya, ini juga sebagai database-nya. Kita kunci, baru kita tarik garis sehingga keluar semua hasilnya. Berarti untuk aksara masuk sebanyak 354. Balai pustaka sebanyak sekian, cahaya komputer sebanyak sekian. Total penjualan berarti jumlah uang yang masuk berapa. Ini untuk sum saja. Sum. Nah, di enter, oh ternyata sebesar 1.246. Kita cek. Oh iya, sama 1.246. Kok yang ini muncul rupiah, Bu? Karena ini setting currency ya. Ini juga ketika kita setting currency, ini kan masih general. Masuk ke currency nanti juga akan menjadi rupiah. Sama, misal ini semuanya mau dibentuk rupiah, maka masuk ke currency. Maka semuanya akan dalam bentuk rupiah. Yang ini juga sama, lookup, misal ini mau dibentuk dalam currency, ya nanti ini tinggal di currency saja. Sehingga muncul rupiah. Jika dibiarkan ya tetap sama saja. Nah, ini untuk total penjualan. Misal untuk November, Desember. Nah, untuk November, Desember, ini untuk bulan Oktober, yang VLOOKUP untuk November, misal saya tambah ya. Ini database-nya, misal ini sampai 4, misal saya tambahkan database berikutnya, insert ya, insert atas, saya masuk insert lagi, misal di sini 4, 5, 6, 7, saya insert sampai 5, 6, 7, 8. 8 ya, misal ada 8 data. Ini caranya untuk nomor kalian enter ke bawah, lalu tarik garis tanda positif ini kalian tarik ke bawah. Nah, kode buku, misal di sini biar cepat saya copy paste saja ya. Ini saya copy paste saja untuk data 14-nya. Ini saya copy paste ya.
datanya ini copy berarti Ctrl C. Ctrl C masuk ke kode buku, Ctrl V. Nah, ini kenapa dia jadi salah? Karena kita cek untuk datanya, karena untuk penerbit C13, 15. Karena yang data ini masuknya itu adalah yang di sini ya. Oke, mungkin lebih mudahnya untuk ini kita jangan copy paste ini aja. Ini kita delete saja. Misal VLOOKUP November saya delete ya. Ini saya delete saja. Oke. Kalian mau membuat kolom baru misal dengan data yang ada biar lebih cepat ya ini. Maka Oktober kalian klik kanan, nanti move or copy masuk ke VLOOKUP Oktober, create a copy, oke. Nah ini masuk Oktober bulan kedua, bukan bulan kedua, kopian yang kedua. Ini saya pindah, ketika pindah kalian ini tinggal tarik aja ke samping. Misal kalian salah copy tadi ya, kok munculnya di sini, saya mau munculkannya di setelahnya. Gitu. Nah ini rename. Misal ini rename, ini untuk data yang mau kalian ganti. Ini adalah untuk bulan November. Ini untuk bulan November. Nah, ini untuk bulan November. Kalian tinggal ganti seperti ini untuk jika mau membuat beda ya ketika kalau data baru kan kalian tinggal buat ketik satu-satu ya. Ini biar lebih cepat untuk datanya saja. Tinggal copy paste. Ini saya insert misal ada 5, 6, klik kanan insert ya. 5, 6, 7, 8, insert 9. Oke, ini tinggal tarik garis. Ini kalian tarik ke bawah. Misal ada 9 penjualan, 9 kali penjualan. Nah, misal di sini acak saja ya. Ini misal ada penjualan, kontrol copy, kontrol C, maka nanti akan tercopy. Ini masuk di sini juga. Misal ada 2, berarti ini ya, kontrol copy, masuk kontrol V, ini kontrol V. Ini acak ya, ini acak. Saya misalkan penjualannya ini mana buku mana saja yang terjual, saya pilih acak saja. Ctrl V, ini saya juga Ctrl V. Ini klik pengguna pivot, Ctrl copy, ini juga Ctrl, ini juga. Yang terakhir misal saya masukkan yang AK. Ini masuk ke sini. Salah. Salah. Ini undo ya. Belajar. Kontrol copy, masuk sini, kontrol V. Nah, ini kalian tinggal yang berikutnya ini kalian tinggal tarik garis saja ke bawah. Apa namanya? Ini tarik kursornya aja ke bawah. Itu BP nanti akan mengikuti semua. Ini juga kalian tarik saja sehingga datanya akan mengikuti semua. Ini untuk lebih cepat ya. Kalau ditarik garis untuk lebih cepatnya. Nah, ini adalah harga-harga untuk yang bulan November. Jangan lupa nanti ganti average dan totalnya. Ini dapat bonus. Nah, kita dapat bonus semua. Untuk yang ini jumlahnya acak ya tadi. Misal ini jumlah totalnya saya ganti ya. Ini 2, ini 5, ini 3, ini 8, ini 10, ini 6, ini 9, ini 15 mungkin. Ini 2. Ini hanya ini jumlah pembelian ya. Untuk data berikutnya agar lebih cepat untuk data penjualannya. Jangan lupa untuk total, berarti semuanya diganti. Datanya ini dihapus, berarti total semuanya. Baru di enter. Ada 60 buku. Yang ini juga sama, jangan lupa ini diganti. Di blok semua. Masuk enter, ternyata sekitar 2 juta. Yang ini juga diganti. Jangan lupa untuk M
Ini sudah 14 ya, M14 benar, M14 sama L14. Ini sudah benar, berarti rata-ratanya sekian. Ini karena saya campur ya, sebenarnya rata-rata ini tidak pengaruh gitu, tidak digunakan di sini karena penjualan tidak menggunakan rata-rata. Nah, ini hanya untuk average-nya, rata-rata, kira-kira rata-rata penjualannya berapa gitu. Nah, masuk jumlah buku ini juga berubah ya. Jumlah buku berarti ini, atau kalian tinggal ubah saja. L5 sampai L berapa? Ini L13, ini diganti saja L13. Semuanya diganti L13. Karena kursornya kita tambahkan barisnya sampai 13. Ini juga N5 sampai N8, ini sampai 13. Yang ini juga sampai 13. Nah, sehingga ini data baru untuk yang bulan, ini data baru untuk yang bulan November. Sehingga lookup di sini sama ya, tinggal kalian sama dengan masuk ini sum if, lalu range-nya yang mana? Yang kita masukkan kan yang bulan November. Yang penerbit kita blok, penerbitnya saja. Jangan lupa ini titik koma, dan ini dikunci F4, yang ini juga kita kunci F4. Berikutnya adalah yang dimunculkan adalah yang mau kita cari, aksara, titik koma, lalu kan jumlah penjualan buku di bulan November. Jumlah penjualan buku adalah yang ini, kita blok. Jangan lupa ini juga kita kunci F4, ini juga F4. Lalu tanda kurung untuk 20, yang lain tinggal tarik garis. Sekian, jumlah penjualan ada berapa? Sama. Sum if range-nya ada di VLOOKUP, masuk aksara ini. Jangan lupa ini titik koma, lalu dikunci lagi F4. Di sini juga kita kunci ya, F4 masuk. Ini yang mau dicari adalah yang aksara, titik koma, tapi jumlah penjualan. Masuk ke VLOOKUP November, masuk ke total pembayaran ini. Kita blok. Jangan lupa ini tutup kurung, lalu ini kita kunci F4, ini juga kita kunci F4. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah jumlah total. Totalnya berapa? Totalnya 2.980, sama. Oh, sama, 2.980. Ini untuk penjualan bulan November. Bulan Desember di sini saya delete juga ya. Saya delete biar cepat. Ini adalah VLOOKUP November, kita move for copy, klik kanan ya. Masuk ke lookup, kita letakkan di lookup, klik a copy, masuk OK. Nah, ini kita ganti rename, klik kanan, rename, kita masukkan ini adalah bulan Desember. Tapi datanya diubah ya. Nah, untuk bulan Desember, ini adalah untuk bulan Desember. Jadi jangan lupa, misal ini datanya saya ganti ya. Datanya bulan Desember misal hanya ada 5 data. Ini saya hapus saja. Atau ini saya hapus. Ini misal ya, biar lebih cepat saja. Tapi jika ada data baru kan kalian otomatis penjualan tiap bulan akan ada catatan masing-masing. Dicatat satu-satu. Ini hanya untuk mempercepat penjelasan berikutnya. Ini klik kanan. Jika mau delete, tinggal delete saja. Sehingga sisa akan seperti ini. Jika delete, ini tidak perlu diubah. Kenapa? Karena ini akan semuanya langsung mengikuti. Kalau nambah tidak. Ini bisa dicek bonusnya berapa. Bonusnya 3, tidak dapat bonus 3 juga, benar. Karena yang saya ambil ini adalah yang N. Ketika delete, dia tidak perlu mengubah data. Tapi ketika nambah, maka kalian harus ngecek formula masing-masingnya. Ini bedanya. Nah, misal di sini saya yang ubah hanya di jumlah saja ya. Misal jumlahnya saja yang saya ubah. Ini ada 4 penjualan, ini 3 penjualan, ini 7, ini 10, yang ini 3, yang ini 1. Nah, misal total penjualan selama bulan Desember 1.300.000 sekian.
Nah, lookup di sini, jadi saya nanti mintanya 3 sheet ya. Kalian buat sama 3 sheet, tapi datanya nanti beda-beda, terserah. Ini sum if ya, sama caranya sum if masuk data Desember, VLOOKUP Desember, aksara komputer Balai Pustaka, jangan lupa dikunci, titik koma, F4, di sini pun F4 dikunci, masuk yang mau dicari adalah yang aksara, titik koma, yang dicari adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualan yang ini di blok, lalu tutup kurung, jangan lupa dikunci juga untuk database-nya. Nah, tarik garis. Sama, begitu juga untuk yang ini ya, sum if data yang mau diambil, yang Desember, dari buku penerbit bukan judul. Jadi yang diambil hanya penerbitnya saja. F4 di sini masuk ini juga. Ini adalah aksara ini. Jadi cek ini adalah sheet yang diinginkan ya, bukan kita menggunakan VLOOKUP, tapi karena nama sheet-nya ini saya gunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Sehingga munculnya adalah ini adalah nama sheet. Bukan saya menggunakan formula HLOOKUP atau VLOOKUP. Perhatikan ininya ya. Titik koma. Muncul jumlah penjualan di Desember. Jumlah penjualan misal di sini adalah yang saya inginkan di total pembayaran. Jangan lupa dikunci, masuk F4. Yang ini pun F4, sehingga nanti ketemu hasil, tinggal ditarik kursor lagi. Nah, ini adalah sama dengan sum jumlah total dari penjualan berapa. Ya, ntar, oh sama, mau dimunculkan rupiah, tinggal kalian klik ini currency, disamakan saja currency. Nah, sehingga kita memperoleh data laporan penjualan. Oh, ternyata penjualan terbesar di bulan November. Bagaimana cara ininya, Kak? Ini bisa kalian buat dalam apa namanya? Tabel atau range-nya. Misal di sini ini bulan Oktober, saya blok. Jangan lupa ini kan setelah di blok kalian klik kontrol, ini juga di blok. Kontrolnya jangan dilepas ya. Kontrol di keyboard. Kontrol di keyboard jangan dilepas. Misal saya mau membuat tabel atau diagram dengan bulan dan total penjualan. Ini di blok, kontrol diklik, masuk total penjualan, baru di blok ke bawah juga, masuk ke insert. Insert apa yang mau kalian buat? Yang mau kalian buat, misal saya bentuk dalam pie ya, 3 dimensi pie. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Ini untuk diagram grafiknya. Sehingga kita tahu bahwa penjualan tertinggi adalah bulan November. Kuning, warna kuning. Atau pie-nya mau diganti bentukan atau formatnya, chart title, judulnya mau diganti, ini adalah total penjualan misal. Total penjualan Oktober sampai Desember 2020. Klik oke. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini. Atau mau diganti ke change chart. Chartnya mau diganti misal pie dalam bentuk bar atau dalam bentuk apa namanya, diagram ini ya boleh, tinggal di oke, nanti grafiknya akan terbentuk seperti ini. Change chart type itu untuk dalam bentuk yang mau kalian bentuk, grafiknya apa? Surface mungkin, dalam bentuk surface atau histogram. Jadi macam-macam yang bisa kalian bentuk atau yang bisa kalian buat di sini gitu. Baik saja. Ini tadi belum saya ganti, masuk ke yang ini. Baik, 3 dimensi. Oke, sehingga kita tahu bahwa penjualan terbesarnya adalah di bulan November. Ini grafik yang berbeda ya. Jika grafik yang berbeda, saya kontrol total penjualan grafiknya dulu. Misal saya buat grafik yang berbeda, misal dalam bentuk yang
grafik penjualannya naik atau turun. Misal saya buat ini ya, cluster kolom. Oke, nah yang ini tidak bisa. Oke, saya bentuk ini saja, 3 dimensi ya. Misal saya bentuk seperti ini, bisa juga. Sehingga kalian bisa tahu bulan November ini untuk beberapa bentuk grafik ya, ini sama ya. Di undo. Oke, ini saya geser ke tengah. Misal ini adalah judulnya ya. Total penjualan Oktober sampai dengan Desember 2020. Desember, Oktober. Ini untuk membuat grafik. Jadi kita tahu, oh berarti bulan November adalah penjualan tertinggi selama tahun 2020 gitu. Jadi untuk mengubah chart datanya, ada chart desain, ini macam-macam ya bentuknya, mau warna hitam boleh atau yang mana gitu. Add chart, misal di sini kan tidak ada apa namanya, tidak ada judulnya ya di atas atau bawah. Primary horizontal berarti judul yang di bawah ini apa? Ini adalah bulan penjualan, misal ini adalah bulan penjualan. Nah untuk yang ini klik chartnya, masuk add chart element, misal axis title, ini yang primary horizontal sudah saya beri nama tadi ya, masuk ke vertikal. Yang vertikal ini adalah total penjualannya. Ini adalah misal akses title, ini adalah total penjualan. Nah, untuk memberi nama, oh ini apa? Oh ini bisa digeser-geser ya. Ini saya geser ke sini. Nah, ini untuk membuat grafik sehingga kalian bisa tahu, oh grafiknya nanti dibacanya lebih mudah dalam bentuk grafik daripada dalam bentuk tabel. Ini untuk pembuatan grafik. Jadi nanti saya minta kalian, ini tugas untuk minggu depan. Jadi nanti yang di-upload adalah data Excel-nya. Saya minta ada 3 data ya, minimal 3 data. Mau 5 data boleh, 7 data boleh, minimal 3 data, 3 sheet ya. Saya minta minimal 3 sheet. Untuk yang di awal ini adalah sheet untuk data VLOOKUP-nya ya, data yang akan kalian gunakan untuk pembuatan tabelnya. Jadi nanti ini satu worksheet, lembar kerja Excel ini yang kalian nanti upload ke e-learning. Nanti saya buka di e-learning. Jika mau seperti ini boleh, tapi kodenya otomatis harus beda. Kode buku mungkin diganti kode komputer, mungkin judul buku bisa nanti kalau penjualan baju bisa nanti diubah nama apa namanya, nama pakaian, bisa ada kaos, ada kemeja, ada mukena, tapi ininya tetap semuanya harus diubah. Apa namanya, data yang dimaksud gitu. Tapi saya ingin tetap ada count if, ada sum if, ada if and, ada if or, ada average, ada sum. Jadi ini beberapa perintah dalam Microsoft Excel. Ada VLOOKUP pasti, harus ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Harus ada HLOOKUP dan ada VLOOKUP. Ini HLOOKUP cuman yang ini ya. Yang ini adalah sum if. Jadi bisa dilihat perintahnya itu adalah yang di depannya, depan tanda kurung. Itu adalah perintahnya. If and ya tanda kurungnya 2 kali ya. Biasanya huruf besar semua. Ini untuk tugas minggu ini. Nanti dikumpulkan sama ya, paling lambat minggu malam. Gitu. Yang mau dibuat tabel terserah. Ini saya buat tabel di total penjualan. Misal kalian mau buat tabel di tiap bulannya boleh. Misal bulan Oktober yang mau kalian buat adalah tabel penjualannya di Oktober tapi di jumlah penjualan buku misal. Lalu kalian buat tabelnya nih. Insert, masuk ke insert, misal yang digunakan adalah
histogram pi juga misal masih 3D ya. Pi, pi-nya nggak muncul ya. Tapi ke klik apa ya. Misal ini chart desainnya saya ubah oke yang ini ya. Nah, misal mau dimunculkan nih datanya, ini ada muncul. Oh, yang ini 32%. Jadi ini untuk data tipenya mau dimunculkan apa? Oh, ini dalam bentuk persen. Oh, ini dalam bentuk jumlah. Nah, ini dalam bentuk persen ya, sehingga nanti muncul penjualan apa namanya? Yang terjadi selama bulan Oktober itu berapa gitu. Jadi di sini macam-macam bentuk grafik yang bisa kalian gunakan. Misal kalian gunakan ini ya boleh, sehingga nanti akan muncul ya. Untuk ini data tipe datanya ini lebih ribet lagi, ini lebih ke pembuatan grafik ya nantinya. Tinggal diganti kategori name, ini dihapus saja kategori name-nya. Ini juga sama, saya hapus kategori name-nya. Ini juga kategori name-nya saya hapus. Ini untuk bulan Oktober 28%. Ini muncul ininya ya 7, 10, 8 dalam bentuk prosentasenya gitu. Tapi mungkin ini lebih susah ya karena ini tiap bulan. Nanti kalian buatnya ada 3 data. Jadi ini saya hapus saja. Kalian buat ini saja, total perbandingannya adalah tiap bulannya saja. Jadi tidak per bulan kalian buat grafiknya satu-satu. Nanti ini lebih ke grafik lagi. Ini secara garis besar saja dalam pembuatan grafik untuk perbandingan data tiap bulannya saja. Mau 5 bulan boleh, mau 6 bulan boleh, silahkan. Jadi kita lebih ke formula ininya. Jadi memang tidak detail sekali ya, Excel-nya cukup garis besarnya saja. Bagaimana menggunakan formula Excel, lookup, VLOOKUP, dan pembuatan grafiknya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Masih standby kan? Masih, Bu. Masih. Masih connect? Oke, jadi memang lumayan banyak ya yang dibahas. Karena di sini saya jadikan satu antara Excel dengan VLOOKUP dan lookup. Jadi mungkin ini seharusnya 2 kali pertemuan, tapi tidak nututi ya, karena minggu depan adalah pertemuan terakhir untuk sebelum MIS. Materi terakhir nanti masuk ke Power BI, Business Intelligence. Jadi Power BI untuk minggu depan. Cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, nanti mungkin baru saya upload videonya nanti malam atau besok ya. Oke. Cukup untuk hari ini, jadi selamat belajar, mencoba. Bagi yang mau langsung mencoba, boleh. Jadi sekian untuk hari ini, terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk presensi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Bu. Ya.